Bacaan pertama dari kitab Amsal bab 9 ayat 1 sampai 6, dan bacaan kedua dari Efesus bab 5 ayat 15 sampai 20. Dua bacaan ini menyebut hal yang sama. Ada dua hal yang sama yang ingin saya bahas pada pagi ini. Dua hal sama apa? Bapak Ibu tahu tidak? Tadi kita sudah baca bersama. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Hal pertama tentang, supaya kita tidak dengar saja, kita juga menyimak ya. Tentang jangan apa? Yang pertama, ada yang tahu? Saya kasih tahu. Jawabannya adalah, kaget kan? Jangan bodoh. Yang pertama. Kedua, hiduplah dalam pengertian. Jangan bodoh dan hiduplah dalam pengertian. Nah, jangan bodoh ini apa? Saya pikir kita ini makin lama makin bodoh. Misalnya saja, sikap kita dalam menonton televisi ini makin lama makin bodoh. Saya tidak mengatakan orangnya sungguh-sungguh bodoh, tetapi kita mungkin dipengaruhi oleh lingkungan. Banyak sekali iklan-iklan yang bodoh yang kita nikmati dan kita biarkan saja seperti itu dan kita tidak keberatan. Misalnya iklan-iklan ketik rek untuk mengetahui jodoh, mengetahui nama dan sebagainya. Nanti setelah ketik itu nasibmu akan diperbaiki. Engkau akan dipilihkan jodoh yang baik. Nanti namamu akan diubah, akan dikasih tahu namamu artinya sebenarnya apa, sehingga hidupmu seperti apa. Saya pikir yang memberi nama itu adalah orang tua kita. Tanyalah pada orang tua, kenapa engkau memberikan saya nama seperti ini? Apa artinya? Apa harapan dari papa dan mama memberikan saya nama seperti ini? Kadang-kadang nama tidak ada banyak arti. Kadang-kadang nama ini hanya kemiripan bunyi dengan nama aslinya saja. Misalnya nama saya Gokian Bun. Bapak saya waktu ganti nama ini tidak tahu Bun apa ya, Buntoro saja. Tidak ada artinya. Tapi Gunawan, Yohanes Buntoro Gunawan, di belakang Gunawan ini ada artinya. Gundul tapi menawan. Ya maksudnya jadilah orang yang berguna. Jangan tanya tukang ramal pagi pakai SMS, sudah buang pulsa dibohongi lagi. Namanya Widodo. Oh, kalau gitu orangnya jujur kan, cocok jadi perawan. Omong kosong. Orang tuamu yang bersamamu selama belasan tahun saja tidak tahu kau cocok jadi apa. Bagaimana orang di sana bisa tahu? Dan kau begitu percaya, sudah bayar percaya sama dia lagi. Nah, coba-coba jadi perawat, ya kan? Lihat darah saja pingsan mau jadi perawat. Gimana bisa? Atau saya tidak bisa merubah nasib Anda, tetapi saya bisa membantu Anda merubah nasib Anda. Yang begitu lagi. Please deh. Kita harus cerdas. Apalagi tayangan reality show dan sebagainya. Itu jelas-jelas adalah drama, bukan kenyataan. Bagaimana orang marah-marah, orang dipermalukan, itu dipertontonkan. Dan waktu mereka saling mempermalukan, saling menghina, saling mengecam suami istri, pakai mic lagi, ya kan? Mana ada orang bertengkar pakai mic, ya kan? Aku benci padamu pakai mic. Itu jelas film. Dan ada orang nonton itu sambil nangis lagi. Wah, begitu terharu. Hebat ya acara ini ya. Hebat ya mereka menyelamatkan orang dari pelacuran, dari ini, dari itu. Mari kita cerdas. Negara kita ini sudah 64 tahun merdeka. Mari kita buang kebodohan. Waktu saya bertugas di sekolah dulu, pertama kali saya memegang buku kenangan anak-anak, saya kaget luar biasa. Isinya ini penuh dengan penghinaan. Jadi teman-temannya dihina. Artinya temannya yang mungkin pernah menyontek ketangkap, teman-temannya yang mungkin pernah terlambat sekolah, atau temannya yang tertidur di kelas, itu semua ditulis di situ. Dan menurut mereka itu lucu. Menurut saya tidak lucu sama sekali. Kenang-kenangan haruslah sesuatu yang baik yang dikenang, bukan yang buruk-buruk. Dan saya ubah semua buku kenangan itu. Tidak ada lagi yang menjelek-jelekan. Memuji oke, tetapi menjelekan tidak. Meskipun setiap orang mempunyai kejelekan, ya sudahlah. Kenapa harus dibuat tertawaan? Coba perhatikan pesta-pesta orang muda. Saya jarang ikut, tapi pernah juga saya ikut. Dan saya bosan sekali. Satu kali ada satu pesta,
pesta syukur merayakan satu anak yang sangat berprestasi. Luar biasa anak ini, pintar. Dan anak ini siap-siap berangkat ke luar negeri untuk bersekolah. Saya hadir di situ karena saya merayakan misa untuk dia. Saya sangat apresiasi kepada orang yang hebat dan memberikan semangat supaya dia bertahan akan apa yang dia capai. Nah, dalam acara itu ada MC. Harusnya cuma ada 4 orang memberikan kata sambutan. Dia sikat sampai 20-an lebih. Anda bayangkan, dan semua orang itu tidak tahu siapa saja ditodong. Ayo maju, ayo maju. Maju untuk apa? Bukan menceritakan kebaikan anak ini, ceritakan keburukannya. Ini baru 1, 2 yang buruk. Ayo siapa lagi yang tahu keburukan, maju ke depan. Ini budaya apa? Budaya yang buruk sekali saya pikir. Jadi kalau ada pesta seperti itu, kalau ada orang terus menceritakan keburukan orang untuk ditertawakan, saya anjurkan kita tinggalkan saja pesta seperti itu. Untuk apa? Coba perhatikan, ada budaya yang buruk sekali yang sering kali kita ambil. Misalnya orang sudah wisuda, lulus, dicemplungkan di kolam. Itu budaya apa? Buruk sekali. Untuk apa? Sama sekali bukan budaya keramahan orang Indonesia. Itu orang-orang bule, ngapain ikut mereka seperti itu? Kasihan kan, orang lulus harusnya dipuji, dicemplungkan di kolam. Dan siapa yang mau dicemplungkan? Tidak ada yang mau, tetapi dipaksa. Atau orang ulang tahun, kue ditempelkan di mukanya. Lucu katanya, tetapi tidak lucu sama sekali. Itu melanggar hak asasi. Dan jangan coba-coba tempel kue di muka saya. Itu sebabnya saya tidak mau ulang tahun. Kenapa kita belajar yang buruk dan diikuti terus? Dan anak-anak muda kita ini terpengaruh sekali oleh hal-hal seperti itu. Orang tua boleh memberikan bimbingan kepada mereka supaya hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Itu kebodohan. Bukan makin maju, makin bodoh menurut saya, makin mundur. Bacaan pertama tidak hanya membahas tentang makan, makanlah, minumlah. Tidak hanya itu, tapi juga perbaiki kualitas hidup kita. Tinggalkan kebodohan. Lalu orang-orang muda lagi berbicara tentang kesetia kawanan, persahabatan. Setia kawan artinya apapun yang kualami engkau harus mengalami juga. Tetapi nanti dulu. Kalau hal-hal yang buruk itu tidak harus kita ikut mengalaminya. Misalnya dia bolos, madol dari sekolah, lalu minta supaya temannya bikinkan surat, laporkan kepada guru bahwa temannya sakit. Temannya katakan, oh tidak, saya tidak akan buat. Oh kalau gitu engkau tidak setia kawan. Lalu temannya percaya, oh iya benar ya, kalau gitu tidak setia kawan. Saya katakan tidak. Justru ketika menolak, engkau menolong dia supaya dia tidak rusak. Saya sampai muncrat ngomongnya ini. Saking emosi. Dan ada banyak orang tua sekarang dipaksa oleh anaknya untuk berbuat hal-hal seperti itu. Anak jalan-jalan sampai tengah malam, pulang kecapean tidur, lalu tidak mau bangun. Mama, bikinkan surat, laporkan guru bahwa saya sakit. Dan mamanya buat juga itu. Saya harap jangan lakukan hal seperti itu. Itu artinya kita sedang mengajar anak itu untuk berbuat curang. Karena orang tua mengizinkan. Lain kali kalau ketangkap guru dia akan katakan, mama saya setuju kok. Karena orang selalu mencari kesalahan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri. Loh bagaimana bisa Romo? Kan dia tidurnya malam, bangunnya telat. Bagaimana dia bisa ke sekolah? Kenapa tidur malam? Kenapa diizinkan dia pulang malam-malam? Kalau ada orang mau bikin ulang tahun yang membuat engkau harus pulang malam-malam misalnya, jangan hadir. Jangan, oh kalau tidak hadir tidak setia kawan, nanti dimusuhi satu kelas. Biarin saja dia musuhi, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang pesta tidak masuk akal. Bikin pesta ulang tahun, ya, 17 tahun ulang tahun, mulainya jam 11 malam. Lah mau selesai jam berapa? Mulai jam 11 malam. Orang tua juga harus tegas mengatakan tidak. Kalau pestanya mulai jam 7 malam, ya jam 9 selesai, oke lah. Jam 11 mau selesai jam berapa? Lalu pulang malam-malam, orang tua harus jemput lagi dan sebagainya. Ini tahu sudah sulit dibuat sulit lagi. Dan siapa yang buat sulit? Yang ulang tahun itu. Dia membuat sulit berapa orang? Satu kelas dia buat sulit. Mungkin bapak ibunya juga ikut sulit gara-gara itu. Dan itu hal-hal yang tidak perlu. Ada banyak hal yang kita sendiri tidak bisa mengatasi, tetapi dengan bantuan Tuhan bisa. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, Dia juga bisa mengubah manusia. Dia juga bisa mendatangkan berbagai macam orang untuk menolong manusia itu. Jangan lupa satu hal ini.
Nah, inilah yang dimaksud dengan pengertian. Jangan bodoh dan carilah pengertian. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti karena kita tidak berusaha belajar mengerti. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita melakukan dugem atau terus main-main di luar, tidak urus keluarga kita dengan alasan setia kawan, saya kasih tahu itu bukan setia kawan, itu teman-teman yang buruk, tinggalkan saja. Para bapak, para ibu, kita ini punya keluarga. Jangan lupa, yang utama adalah keluarga kita. Bukan makan-makan, minum-minum, kumpul-kumpul terus. Kalau 1 minggu kumpul 1 kali, itu sudah cukup. Atau 2 kali lah. Kalau tidak ikut, oh tidak setia kawan lagi. Itu bukan setia kawan namanya. Itu sedang merusak. Jadi jangan katakan, jangan apa-apa dengan pakai nama setia kawan. Tidak benar. Persahabatan yang baik adalah saya berusaha berbuat baik untuk orang ini. Bukan berusaha merebut orang ini dari keluarganya. Bukan berusaha membuat teman-teman saya rusak. Tetapi membuat dia semakin maju. Itulah setia kawan. Itulah persahabatan. Dan pengertian seperti ini makin lama makin luntur. Karena budaya mengerjain orang itu banyak sekali kita lihat di televisi, di koran, di mana-mana. Dan itu bukan budaya bangsa kita, saya pikir. Bangsa kita harus semakin maju, bukan semakin mundur. Saya ingat waktu saya di sekolah dulu, kadang-kadang saya lewat di bagian TK. Itu zaman dulu setiap Senin masih ada upacara bendera. Sekarang sudah dihapus, kasihan sekali. Dan saya sedih sekali. Saya baru tahu, minggu lalu saya baru tahu kalau di sekolah-sekolah upacara bendera sudah dihapus. Saya sedih sekali. Itu adalah kesempatan baik bagi kepala sekolah atau wali kelas atau guru siapa saja memberikan nasihat kepada anak-anak, memberikan masukan-masukan, mungkin teguran juga. Tetapi zaman sekarang malah dihapus. Jadi kapan lagi kepala sekolah mempunyai kesempatan memberikan wejangan dan nasihat pada anak-anak? Saya berharap jika Anda adalah aktivis di sekolah dan sekolah kami juga, saya berharap itu diaktifkan lagi. Peduli amat sekolah lain tidak lakukan lagi karena buang waktu katanya. Saya pikir itu adalah upacara yang baik. Untuk apa? Untuk meningkatkan lagi rasa nasionalisme kita, cinta akan bangsa. Jangan katakan saya tidak cinta akan bangsa ini. Oh jangan, karena kita hidup di sini. Kalau engkau hidup di sini tidak punya cinta, hidupmu akan menderita sekali. Nah, pada saat upacara itu saya sering perhatikan. Jadi anak-anak TK upacara, anak SD upacara, orang tua yang ngantar ini ada di belakang ngobrol. Kemudian pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, harusnya orang bersikap sempurna kan, begini kan? Orang tua ngobrol saja. Ada yang nawarin sarung, ya kan, jualan sarung di situ, ya kan. Ada yang nawarin kue dan sebagainya. Saya sangat terluka hati saya melihat hal seperti itu. Mengapa orang Indonesia tidak cinta kepada bangsa sendiri? Mengapa 1 jam saja untuk upacara, menghormati bendera, mendengarkan wejangan, itu saja tidak dimanfaatkan dengan baik? Injil dikatakan bahwa akulah roti yang hidup, barang siapa makan dagingku maka ia tinggal di dalam aku. Barang siapa minum darahku ia tinggal di dalam aku. Kata-kata ini sudah sering sekali kita mendengarnya. Tapi mari kita petik satu hal yang baik. Makan dagingku, minum darahku, artinya barang siapa menerima pengorbananku. Saya pikir Bapak dan Ibu Anda setiap hari juga mengorbankan diri bagi anak-anakmu. Orang tua saya juga mengorbankan diri bagi saya. Meskipun tidak sampai mengalirkan darah, maaf yang tiada habis-habisnya kita berikan kepadanya. Perhatian yang luar biasa meskipun kadang-kadang dia tidak tahu bersyukur, atau lebih sering tidak tahu bersyukur. Kita masih tetap mau merawatnya, masih tetap peduli kepadanya. Saya pikir itu adalah tubuh dan darah yang kita berikan kepadanya. Ingat, inilah tinggal di dalam. Jadi bukan sekedar ingat saja, oh tiba-tiba saya ingatkan siapa, tidak. Saya ingat bahwa orang ini berjasa, maka saya juga akan berjasa kepadanya. Saya akan membalas jasanya. Ini tinggal di dalam, selalu ingat kepada orang ini. Dan Tuhan selalu ingat kepada kita. Apakah kita juga selalu ingat kepada Tuhan?
Kalau mengatakan, oh saya selalu ingat tiap makan saya buat tanda salib misalnya, itu tidak cukup. Ingat kepada Tuhan, percaya kepadanya, mencintainya adalah kalau saya pun melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya supaya saya mencintai orang, berkorban bagi orang lain, mengampuni orang. Inilah perintah Tuhan. Jangan sibuk mencari perintah yang hebat-hebat, yang luar biasa. Yang sederhana saja, tetapi ini pun sudah sangat menyenangkan Tuhan. Ketika kita mampu mengampuni orang, ketika kita belajar dari firman-Nya, ketika kita belajar untuk hidup tidak bodoh dan hidup menurut pengertian Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan siapa saja untuk mengajar kita. Agama apa saja. Jangan selalu membeda-bedakan agama. Saya ingat ada satu filsafat orang Jawa, bagus sekali bagi orang yang bergerak di bidang manajemen. Ada 7 T. Pertama adalah titi. Titi ini maksudnya apa? Supaya dalam segala tindakan kita selalu teliti dan hati-hati. Yang kedua adalah toto. Toto artinya tertata rapi, teratur. Jadi segala sesuatu teliti dan juga teratur. Kapan harus mulai bicara, kapan tidak bicara, kapan bertindak, kapan tidak bertindak. Kemudian ada titis. Artinya segala sesuatu dilakukan dengan tepat. Orangnya tepat, tempatnya tepat, sasarannya tepat. Dan juga fokus. Lalu teman. Teman maksudnya apa? Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Kemudian tetap maksudnya apa? Konsisten. Jangan sudah mulai lalu ditinggalkan. Kalau mulai meskipun ada kesulitan, kita tetap lakukan. Kalau perlu minta bantuan. Dulu tidak ada bantuan, saya minta bantuan supaya bisa. Dan berikutnya adalah tatak. Tatak artinya apa? Tabah. Kalau ada kesulitan, saya tetap tabah. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya tidak gampang putus asa. Dan yang terakhir adalah tatas. Artinya tegas. Jadi kapan saya harus katakan ya, kapan tidak. Nah, ada banyak orang susah mengatakan tidak kepada keluarganya, kepada teman-teman. Kalau ada orang terus datang minta uang pada Anda, pinjam uang, dan selalu menjanjikan saya akan balikin, dan dia tidak pernah balikin, dia terus minta atau pinjam, Anda harus tegas mengatakan tidak kepadanya. Kalau dia cukup sehat untuk bekerja, suruh dia bekerja. Kalau dia tidak mau bekerja, ya sudah. Kita harus berani. Kalau dia memang tak berdaya, lumpuh misalnya, bantulah dia. Tentu tidak jarang saya ditipu orang juga, ya sudahlah, tidak apa-apa. Satu kali saya sedang nyetir di Surabaya, sampai lampu merah, ada nona dandanan minor sekali, ketuk-ketuk jendela saya. Selamat siang Nona suaranya besar. Karena dia sudah ramah, saya katakan, selamat siang mbak, mau ngamen Boleh saya katakan. Saya buka jendela, karena saya lihat dia ramah kan. Dia nyanyi, lagunya begini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Penari seksi sekali ya. Lagu rohani ya. Saya heran, kok dia tahu saya Romo ya. Padahal nggak ada tanda-tandanya loh. Dan sumpah saya belum pernah berhubungan sama dia. Tapi karena menyenangkan lagu rohani, saya senang tuh. Saya kasih dia uang, goceng saya kasih 5.000. Dia ambil uangnya, dia kipas-kipas, balik badan, dia bilang, penglaris, satu lagi Cina ketipu. Apakah saya tersinggung? Oh tidak, ngapain tersinggung ya kan? Saya senang kok, mau nipu kayak mau apa, saya senang kok. Kenapa? Karena dia ada usaha, dia menyenangkan saya. Ya, sebelumnya itu ada anak kecil datang ngamen bawa tutup botol digepengkan, tidak bawa gitar, lagunya begini. Res digores, gak kasih uang, mobil tak gores. Itu lagu mengerikan sekali. Pak Eko, kasih uang enggak? Kasih enggak? Kasih aja, kasih 100 pergi dia Pak, aman. Enggak kasih, dia gores, hancur mobil. Asuransi pun sakit hati kita. Kerjaan terganggu karena harus masuk bengkel, bukan? Kasih 100 dia pergi, itu ngancam namanya.
Nah, saya lihat di negara kita ini makin lama makin banyak hal seperti itu. Orang mau apa-apa demo, lalu melakukan pengerusakan dan sebagainya. Bahkan di dalam sekolah pun orang mulai melakukan hal-hal seperti itu. Di lembaga pendidikan. Saya pikir itu bukan budaya yang baik. Kita sudah 64 tahun merdeka. Marilah kita memerdekakan diri kita sendiri dan juga memerdekakan orang lain. Dengan berbuat baik bagi orang, dengan mengurangi hal-hal yang buruk, kita membuat bangsa ini semakin merdeka. Tetapi dengan menciptakan keburukan-keburukan, keisengan-keisengan yang menyakitkan hati, kita sedang menjajah bangsa kita sendiri. Orang muda, orang tua tidak masalah, semua sama. Mari kita perbaiki. Budaya yang buruk buang saja. Nah, semoga kita merayakan proklamasi kemerdekaan ini dengan sukacita, dengan memperbaiki juga nilai hidup kita, sikap hidup kita, sehingga bangsa kita boleh semakin maju. Tidak usah peduli, tidak usah ribut dengan orang lain membuat buruk. Biarkan dia. Tetapi pedulilah kalau saya berbuat baik. Kadang-kadang ada hal baik yang boleh disembunyikan, ada yang tidak perlu disembunyikan. Yang disembunyikan itu apa? Keburukan-keburukan. Jangan ditunjukkan kepada orang. Jangan menceritakan keburukan keluarga kita kepada orang. Ceritakanlah yang baik saja. Kalau orang lain tahu pun, ya sudahlah. Kita berusaha meredamnya. Jangan ikut menambah. Saya tahu ada banyak suami istri yang saling tidak puas, lalu menceritakan pasangannya ini kepada siapa saja. Dan itu tidak benar. Meskipun Anda merasa saya puas setelah cerita, itu tidak benar. Jangan ceritakan. Bantu dia, lindungi dia, doakan dia. Itu penting. Saya Yandi Buntoro. Tetap konsentrasi. Amin.